Nah, siapa tahu berkat kita membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kita juga dikeluarkan dari kegelapan kebodohan kita, dikeluarkan dari kegelapan kezaliman kita, dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan yang lainnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, diberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga beberapa hari lagi, beberapa malam lagi kita akan menemui yang namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban yaitu adalah malam yang mana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di 5 malam ini Allah taala mengabulkan doa-doa hambanya. Kada ditolak doa hambanya tadi. Di antaranya walailatin nisfin min Sya'ban. Di antara 5 malam tersebut yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban itu dikatakan oleh para ulama adalah malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Jadi bagi kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling mulia bagi umatnya Rasulullah yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar yaitu adalah malam nisfu Sya'ban, yang mana beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan malam tersebut. Mudah-mudahan Allah taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, sehingga dan diberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat beribadah menghidupkan malam-malam tersebut, dan kita semua ditemukan dengan bulan Ramadan dan dapat beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam nisfu Sya'ban, khususnya kita di bulan Sya'ban ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syahru Sya'ban syahri, ujar Rasulullah, dan bulan Sya'ban adalah bulan aku. Para ulama mereka mengatakan bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah bulannya kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Sya'ban ini pula terjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan langit. Di antaranya yaitu terbelahnya bulan terjadi pada bulan Sya'ban, yang mana diriwayatkan bahwasanya bulan itu dibelah oleh Rasulullah, kemudian bulan tadi turun dan mengucapkan salam dan bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua mukjizat yang terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 2 kali. Yang pertama lahir jasadnya Rasulullah. Lahir jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal yaitu di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid. Itu lahir jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ujar para ulama, lahir kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika Allah taala menurunkan ayatnya yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban yuk. Makanya bulan ini kita dianjurkan memperbanyak salawat. Buktinya ayat tadi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ujar Allah taala, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam sejahtera kepada beliau. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Mungkin kita di bulan-bulan sebelumnya atau di hari-hari selain hari Sya'ban, mungkin ada yang bersalawat 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 1000, 2000, bahkan lebih banyak lagi. Ada juga yang bersalawat cuma waktu sembahyang.
Waktu sembahyang ada yang bersalawat, ada yang bersalawat setelah sembahyang, itu aja. Cuma beberapa kali aja. Disuruh salawat 100 kali, 100 kali banyaknya. Tapi bilanya masuk bulan Sya'ban, di sini kita perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban ini pula, nisfu Sya'ban itu adalah malam ditutup dan dibukanya buku catatan amal kita selama 1 tahun. Jadi amal kita selama 1 tahun itu ditutup pada sebelum nisfu Sya'ban, maghrib nisfu Sya'ban ditutup catatan amal kita dan dibuka kembali di malam itu. Jadi catatan kita setahun yang lalu, malam nisfu Sya'ban yang lalu dicatat oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat apa gawian kita selama 1 tahun. Jadi pembukaan dan penutupan buku baru bagi kita pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Karena itu para ulama mereka mengatakan hendaklah kita sebelum masuk malam nisfu Sya'ban itu hendaklah kita perbanyak ibadah kita. Kita tinggalkan gawian-gawian yang lebih condong kepada maksiat, kita tinggalkan. Kenapa? Karena hendaklah kita membuka atau kita menutup buku catatan kita dengan catatan yang baik. Apabila kita menutup catatan amal kita dengan yang baik dan kita buka dengan yang baik, maka insya Allah akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kenapa? Karena awal dan akhirnya baik. Adapun pertengahannya wallahu alam. Ada yang ini itu dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni di antara yang dua yang baik tadi. Dosa-dosa yang digawi mudah-mudahan diampuni oleh Allah taala. Kenapa? Karena awal dan akhirnya baik. Bahkan orang disebutkan dalam hadis itu ada seseorang yang gawiannya semasa hidupnya inya melakukan perbuatan gawian penduduk surga. Sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, tolak haji, ini itu dan yang lain sebagainya. Ibadah yang digawinya, banyak ibadah yang digawinya. Cuma dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai penduduk neraka. Ketika akhir umurnya inya melakukan sesuatu yang menyebabkan inya masuk ke dalam neraka. Jadi yang dilihat adalah akhir daripada orang tersebut. Atau ada orang yang melakukan perbuatan maksiat saja sepanjang hidupnya. Dari inya balik sampai inya sebelum meninggal maksiat saja digawinya. Tapi sebelum meninggal inya bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun lawan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala terima taubatnya, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, dan orang tersebut meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berapa banyak cerita-cerita tentang orang yang meninggal husnul khotimah. Berapa banyak orang yang awalnya inya beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, tapi akhirnya ditulis sebagai orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karena itu hendaklah kita di malam nisfu Sya'ban ini, sebelum masuk nisfu Sya'ban, hendaklah kita perbanyak amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya buku catatan amal kita ditutup dengan kebaikan. Dan apabila masuk nisfu Sya'ban, di situ kita disuruh beribadah. Kan adat kita di sini membaca Yasin 3 kali. Dengan niatan yang pertama mudah-mudahan panjang umur, yang kedua mudah-mudahan Allahumma shalli ala Muhammad dijauhkan dari bala musibah, yang ketiga mudah-mudahan Allahumma shalli ala Muhammad mudah-mudahan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kada berharap lawan manusia. Jadi 3 niat itu kita dianjurkan. Kemudian membaca doa Allahumma ya dzal manni wa la yamunna alaih dan yang lain dan seterusnya. Jadi doa amaliyah itu amaliyah yang sangat bagus diamalkan di malam nisfu Sya'ban. Karena itu adalah malam pembukaan buku amal catatan kita. Jadi karena dicatat oleh para malaikat, oh hamba ini fulan bin fulan, ini menutup buku amalnya dengan berbuat baik, dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan fulan bin fulan ini memulai buku catatan amalnya dengan
perbuatan baik, membaca Yasin ba'dal maghrib, sembahyang sunnah hajat, kemudian setelah isya-nya membaca zikir Sayyidina Nabi Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini amaliyah yang bagus kita amalkan. Di antaranya kan tadi membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 2375 ialah 2375 kali. Itu bagus kita amalkan. Kenapa? Karena di dalam zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin tersebut, di situ mengandung di dalamnya terkandung kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Subhanak. Kemudian ada tasbih kepada Allah taala. Inni kuntu minadh dhalimin, dan ada i'tiraf. I'tiraf itu kita mengakui bahwasanya kita ini pendosa. Merasa hina, merasa berhajat kepada Allah taala. Jadi ini bacaannya sedikit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi ini sangat mengandung 3 unsur. Yang pertama tauhid kepada Allah taala, yang kedua memuji kepada Allah taala, dan yang ketiga adalah i'tiraf dosa kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus diamalkan 2375 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan Nabi Allah Yunus alaihi salam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ujar Allah taala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dhannun itu adalah Nabi Allah Yunus. Dhunnun yang nun itu adalah ikan nun. Wa dhannun, Nabi Allah Yunus alaihissalam idh dhahaba mughadiban, ketika beliau meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mughadiban dalam keadaan murka, sakit hati lawan kaum tadi. Sudah diajak oleh Nabi Allah Yunus, ayo beriman kepada Allah taala, tapi tidak ada yang beriman lawan Allah taala. Semakin diajak semakin maulu-ulu, semakin diajak semakin maulu-ulu. Akhirnya Nabi Allah Yunus alaihissalam kada tahan lagi. Maka sidin berhijrah sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di pertengahan jalan, ketika di kapal tadi maju kada, mundur kada, stop kada mau jalan. Bahkan ada gelombang dan yang lain sebagainya. Maka mereka mengambil sebuah pendapat bahwasanya kita kuncang, siapa yang namanya keluar, maka orang tersebut yang dicaburakan ke laut. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang menyebabkan, di antara yang hadir di kapal itu yang menyebabkan bencana alam ini. Maka dikuncang keluar nama Nabi Allah Yunus. Ujar orang-orang, kata mungkin ini Nabi Allah Yunus, Nabi Rasul. Dikuncang lagi Nabi Allah Yunus lagi, dikuncang lagi Nabi Allah Yunus lagi. Lalu akhirnya Nabi Allah Yunus dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan paus tersebut. Makanya Nabi Allah Yunus menyadari kesalahan yang beliau lakukan, yaitu meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka beliau di dalam perut ikan tadi berdoa. Di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan malam, di kegelapan laut lagi, dan di kegelapan perut ikan nun tadi, Nabiullah Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu aja yang diulang-ulang sidin. Makanya Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, seandainya Nabiullah Yunus ini bukan termasuk orang yang ketujuh bertasbih, maka kami kada menyelamatkannya. Maka akan kami biarkan sampai hari kiamat di dalam perut tersebut. Tapi karena membaca doa tadi, dikeluarkan dari kegelapan. Nah, siapa tahu berkat kita membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kita juga dikeluarkan dari kegelapan kebodohan kita, dikeluarkan dari kegelapan kezaliman kita, dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan yang lainnya. Maka kita disunnahkan tadi membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan
bagi orang yang bertaubat di malam nisfu Sya'ban, itu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada beberapa orang yang dosanya atau taubatnya atau orang tersebut termasuk orang yang kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, di situ sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illa likahin aw sahir aw musyahin aw mudmin khamrin aw aqun liwalidayhi. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada seluruh orang yang muslim. Siapa aja yang ingin mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau mengucap dua kalimat syahadat, maka orang tersebut adalah orang yang muslim. Maka ujar Rasulullah, Allah taala mengampuni dosa-dosa seluruh orang yang muslim fi tilkal lailah, pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Seberatan diampuni oleh Allah taala. Illa, kecuali orang yang apa? Illa likahin, kecuali bagi orang yang kahin. Kahin itu bahasa kita dukun. Dukun kada diampuni oleh Allah taala. Atau orang yang mendatangi dukun. Kadang ada orang kena ini itu dan yang lain sebagainya, datang ke dukun. Hendak menyantet orang, hendak jampi orang, ini itu dan yang lain sebagainya. Selama ini datang ke dukun, maka orang tadi kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dukun tersebut kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au sahir, atau orang sahir, orang yang tukang sihir, kada diampuni oleh Allah taala juga di malam nisfu Sya'ban tersebut. Au musyahin, nah atau orang yang saling musyahin itu bertengkar atau saling bermusuh-musuhan, itu kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman lahu karihun, wa mar'atun batat wa zawjuha alaihi sakhitun, wa akhawani mutasariman. Al hadis atau kama qala. Ujar Rasulullah, tiga golongan yang salah satu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Tiga golongan ini salat mereka tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala walau sejengkal daripada kepalanya. Artinya sembahyangnya ini masih mawang-awang, kada sampai lagi pada Allah taala. Sembahyang orang ini, tiga golongan ini masih belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam atau yang menjadi pemimpin, tetapi rakyatnya atau makmumnya benci kepada orang tersebut. Ada ketujuh. Maka sembahyang imam tadi atau sembahyang pemimpin tadi itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita sebagai pemimpin atau kita sebagai imam, dan kita semua ini adalah pemimpin. Ujar Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya dari kepemimpinan kalian. Yang berisi bini jadi pemimpin bagi bininya. Yang berisi anak jadi pemimpin bagi anak dan bininya. Yang belum kawin jadi pemimpin bagi dirinya seorang. Yang bibinian pemimpinnya apabila waktu lakinya kada ada di rumah, apakah hanya menjaga kehormatan rumahnya, kehormatan lakinya, kehormatan dirinya sendiri. Kalau kau menjaga, berarti adalah perempuan yang solehah. Jadi ujar Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian ini adalah pemimpin. Jadi hendaklah kita sebagai pemimpin itu bagaimana caranya kita supaya makmum kita atau rakyat kita
kada benci lawan kita. Kalau rakyat benci kepada kita, hati-hati. Hati-hati. Sembahyang kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu latur fawqa ru'usihim sibran rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan perempuan ujar Rasulullah yang mana sepanjang malam inya bermalam wa zawjuha 'alaiha sakhitun, dan lakinya murka lawannya. Murka kenapa? Murka dalam hadis lain, seandainya laki membawai bini untuk menuntaskan qada hajatnya, cuma ujar bini indah, ujar bini kada, maka sepanjang malam itu malaikat melaknat kepada bini tersebut. Kayak itu juga ini, bibinian yang dibawa lakinya misal untuk menuntaskan hajatnya, ujar nang bini indah, ulun uyuh indah, ulun ini itu dan yang lain sebagainya. Hati-hati. Wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan perempuan yang bermalam satu malam lakinya murka lawannya, kada ketuju lawannya, benci lawannya. Kenapa? Gara-gara kada mengabulkan hajat si laki. Yang terakhir, wa akhawani mutasariman, dan dua orang bersaudara, yang mana dua bersaudara ini wa akhawani mutasarimani, dua saudara ini saling memusuhi, saling bermusuhan. Jadi ini hati-hati, sembahyang orang-orang ini kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam nisfu Sya'ban, yang mana Allah taala mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin, dosa orang tersebut kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahaya kalau ada sampai ada permusuhan antara kaum muslimin. Kemudian wa musyahin au mudmin khamrin, atau orang yang mabuk-mabukan, meminum sesuatu yang memabukkan atau memakan sesuatu yang memabukkan. Bilanya malam nisfu Sya'ban kada bertaubat kepada Allah taala, kada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Au akun liwalidayhi, atau orang tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini hati-hati, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan durhaka kepada kedua orang tua ini disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Allah taala menentukan kepada wa qadha rabbuka alla ta'budu, bahwa tidak menyembah illa iyyah, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Ini Allah taala menyertakan jangan menyembah kepada selain Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini kedudukan berbakti kepada orang tua ini adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah taala. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, ridallahu fi ridha walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, ridhonya Allah bakal kita dapatkan. Tapi kalau kita cuma menuntut keridhaan Allah, keridhaan kedua orang tua kada kita tuntut, ngalih mendapatkan keridhaan Allah. Jadi cara kita mendapatkan keridhaan Allah diantaranya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran itu, wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali bahasanya berkata lawan kuitan cih aja. Misal ujar kuitan, tukarakan pang ini, cih jar ulun tarus, nebucep cih itu jangan, ujar Allah taala. Termasuk daripada kalimat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqul lahuma uffin, jangan berkata kepada keduanya cih. Apalagi sampai menyambati lawan kuitan, sampai memusuhi lawan kuitan, mengkelahi, menampar dan yang lain sebagainya. Itu nyata sudah sebagai anak yang durhaka.
Jadi hati-hati kita lawan kedua orang tua kita itu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya di malam nisfu Sya'ban kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi adalah orang yang memutus silaturahim. Orang yang memutus silaturahim di malam nisfu Sya'ban kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kenapa? Karena silaturahim ini sangat penting. Sangat penting silaturahim. Kalau nya kada silaturahim, memagat silaturahmi, oh ini bahaya. Bahaya kita. Kadang ada orang hendak berhutang, misal, ikam bila kada menghutangi lawan aku, ampih kita bekawan, ampih kita beding sanak, ampih kita ini itu dan yang lain sebagainya. Jadi hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita memutus silaturahim. Silaturahim itu sesuatu yang dapat mendatangkan rezeki kita. Jadi itu diantara yang dianjurkan kepada kita di malam nisfu Sya'ban, yaitu adalah kita silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, dan kita tinggalkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita gawi sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul dan para ulama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan pada bulan Sya'ban ini, dan disampaikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah taala mudah-mudahan menolong kita, membantu kita dalam beribadah pada bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadiniyah wa ala kulli man nabiyyin salafun salihun wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi